Ayah Samin tukang kayu, dia ingin sekali bertemu Pak Marhain. Enak betul jadi Pak Marhain. Tidak seperti bapakmu ini, keluhnya kepada Samin. Bapak ini pahit, pahat, palu, dan lain-lain kadang masih pinjam. Lah, Pak Marhain itu dia petani, cangkul miliknya sendiri. Begitu juga dengan sawahnya. Oh, Samin membetulkan ikat dan isi kepalanya. Bocah gemuk penggemar ikat kepala ini lantas teringat Ibu Perwati. Suatu senja, setelah melatih tarian, ia pernah bercerita tentang Pak Marhain. Beliau, katanya, adalah seorang petani yang beruntung di Jawa Barat. Ketika sedang bekerja di sawahnya yang menghampar luas, Pak Marhain ditemui Bung Karno, proklamator kita. Inilah batin Samin, keberuntungan lainnya Pak Marhain. Jadi, Bapak namanya Marhain? Bung Karno bertanya. Petani itu mengangguk sambil menyeka keringatnya. Sejak itu, si Bung mencanangkan gerakan Marhainisme. Beliau mengajak orang-orang Nusantara tidak cuma bekerja sebagai buruh. Beliau menyarankan kepada setiap warga di Katulistiwa ini, selain memiliki alat-alat produksi, juga memiliki perusahaan sendiri. Kalau tidak memilikinya secara tunggal, setidaknya memiliki secara gotong royong melalui koperasi. Bu Hari sedang latihan pedalangan Sunda dan Jawa ketika Samin bercerita tentang bapaknya yang curhat campur baper. Saya tidak percaya ada orang Sunda namanya Marhain, katanya sembari masih memegang boneka wayang. Nama-nama orang Sunda itu biasanya berulang. Ada pulanya, misalnya Ajat Sudrajat, Mimin Mintarsih. Ada juga pengulangan Na, Mirna Ratna Mau Lidiana. Kecurigaan Bu Hari ada benarnya. Guru biologi di sela-sela pelajarannya mengungkapkan Marhain itu suatu singkatan. Marhain adalah cara Bung Karno menyingkat nama-nama intelektual Eropa di bidang tata kehidupan bernegara. Marx, Hegel, dan Engel. Mestinya Marhain, tetapi disesuaikan menjadi Marhain. Sejak saat itu, banyak orang bernama Marhain. Kalau perempuan jadi Marhaini. Sinden senior di Klaten juga ada yang bernama Marhaini. Dharma yang mempunyai saudara sepupu bernama Dewi Marhainiwati. Tergoda oleh pendapat guru biologinya. Si hidung mancung ini mengusulkan kepada Christine, Kapitayan, dan lain-lain agar mulai besok tidak pernah bercerita kepada siapapun bahwa Marhain adalah seorang petani Majalengka. Sudah jelas Marhain itu Marx, Hegel, Engel. Tokoh-tokoh sejarah yang pikiran-pikirannya sangat memengaruhi Bung Karno. Tandasnya. Pangestu tak setuju. Ia usap lebih dahulu sisa pasta Italia yang bercelomong di sekitar bibirnya, lalu dibilangnya orang hidup doyan cerita. Kalau nanti kita singkap bahwa Marhain itu singkatan Marx, Hegel, Engel, jadi tidak ada ceritanya. Pangestu bersikukuh ketika Perwati tampak akan membantahnya. Jadi Marhain di sebagian orang, sebagian intelektual Indonesia mengatakan bahwa Marhain itu adalah orang-orang yang berasal dari masyarakat kalangan bawah yang tidak memiliki cangkul, tidak memiliki alat-alat untuk bertani. Tetapi sebagian sejarawan mengatakan bahwa Marhain itu adalah singkatan dari Marx, Hegel, dan Engel. Perbedaan latar belakang ini bukanlah persoalan dasar terkait dengan Marhain, tetapi persoalan dasarnya adalah bagaimana membangun masyarakat menengah ke bawah agar mendapat keadilan yang sesuai berdasarkan tujuan dari undang-undang. Samin yang tadi diam masih merenung mendadak mengagetkan semuanya. Kalau begitu, ada malaikat, jin, dan setan juga agar ada cerita. Karena kalau Tuhan mau kan, sebenarnya bisa tiba-tiba ngasih wahyu ke manusia tanpa lantaran. Namakan saja itu adalah kesadaran tiba-tiba atau wangsit. Juga
Manusia bisa pula berbuat dosa dengan kemauannya sendiri, tanpa iming-iming atau godaan dari setan. Oh, teman-temannya ingin juga bertukar pikiran tentang apakah Syekh Siti Jenar cuma rekaan Sunan Kalijaga untuk menjembatani aliran Sunni dan Syiah, atau betul-betul tokoh yang ada. Kalau Sunan Kalijaga sendiri yang menjembatani keduanya, lakon kurang seru. Tetapi Christine kelihatannya tak ingin membicarakan Wali Sanga. Perempuan berambut ikal sebahu itu lebih ingin menanggapi si rambut cepak Pangestu. Entah tanggapannya karena ide dari rawon, kegemarannya yang baru dia santap, atau inspirasi dari musik gesek kesukaannya. Katanya, tetap bisa ada kisah walau wahyu tidak diceritakan disampaikan oleh malaikat. Orang yang menerima wahyu tiba-tiba matanya bersinar, seperti sehabis makan rawon dengan keluak yang pas. Atau orang yang dapat wahyu itu badannya menggigil seperti bunyi violin pada oktav yang tinggi dan dimainkan oleh penggesek yang sedang demam. Kan tetap seru, tetap ada alkisah, iya kan? Bagi Pangestu, Christine boleh-boleh saja, namun menurutnya itu masih kurang dramatis. Kalau manusia yang berbuat jahat tidak diceritakan akibat pengaruh setan, nanti tukang gambar komik enggak bisa menggambar setan. Masa mereka menggambar proses-proses hormonal dan lain-lain dalam tubuh manusia yang secara kimiawi mendorong raga untuk berbuat jahat? Nanti dikira pelajaran kimia atau biologi, jadi berat dan tak menarik. Bayangkan kalau orang terbetik niat mencuri gara-gara dirinya sendiri, nafsunya sendiri, syahwatnya sendiri, yaitu hasil proses kimiawi dan tubuhnya sendiri, bukan gara-gara setan. Bagaimana penulis komik akan menggambar rayuan dan bujukan pihak di luar kita? Hanya ada gambar kita melulu, membosankan kan? Dharma belum bisa menjawab. Ia cuma menerawang, barangkali teman-temannya benar. Kalau kenaikan manusia paripurna tidak diceritakan sebagai kenaikan hingga lebih dari langit, lapis ke-7, tapi cuma digambarkan sebagai kenaikan dari hati ke ubun-ubun, kenaikan yang terjadi di internal, di dalam tubuh dan ruh sendiri, dunia jadi kurang lakon dan barangkali membosankan. Tapi bagaimana kalau manusia terlalu hanyut pada lakon sehingga lupa esensi dari lakon tersebut? Bagaimana kalau manusia lantas menuhankan lakon, lupa kepada zat lakon, batin anak peternak lebah ini? Persoalannya, terlalu anti cerita juga tidak baik. Kalau dijelaskan sesuai fakta bahwa Empu Gandring itu suatu kelompok infanteri dengan persenjataan lengkap, tidak menarik juga. Merebut Empu Gandring berarti kan Arok merebut suatu batalion Garing. Orang akan lebih suka pada lakon bahwa Empu Gandring adalah suatu sosok dengan keris bertuah. Sejarah adalah urutan kejadian dan peristiwa yang disusun menurut logika peristiwa berdasarkan perspektif tertentu. Seperti halnya ilmu dan disiplin lain. Sejarah bersifat relatif, tidak menguraikan peristiwa apa adanya, tapi tidak juga terputus sama sekali dari rangkaian peristiwa yang diuraikan. Setiap ahli memiliki perspektifnya sendiri-sendiri, ibarat merancang gambar di atas kertas kosong. Terserah, apakah gambar ayam jago misalnya, lalu menelusuri titik demi titik yang saling bersambung, membentuk garis-garis yang memperlihatkan gambar ayam jago. Setiap titik dalam rangkaian garis-garis tersebut menggambarkan peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan. Pada akhirnya, dengan menelusuri hubungan yang terjadi antara garis-garis peristiwa, kemudian tiba pada kesimpulan bahwa seluruh rangkaian peristiwa tersebut sesuai dengan gambar ayam jago. Selanjutnya, rangkaian peristiwa bisa disebut ayam jago. Contohnya peradaban. Ada masa peradaban kuno, ada masa peradaban pertengahan, dan ada masa peradaban modern. Setiap masa dibentuk berdasarkan perspektif tertentu. Dalam perspektif kuno misalnya, dikatakan peradaban manusia masih sangat sederhana, belum semaju dan sekompleks peradaban modern sekarang. Tapi, perspektif ini kemudian bermasalah dengan sejumlah peninggalan peradaban kuno yang para ahli modern pun bingung menafsirkannya.
piramida Khufu di Mesir misalnya. Para ahli modern belum mampu menjelaskan bagaimana bisa 2.500.000 biji batu berukuran 1,27 kali 1,27 kali 0,71 meter dengan bobot rata-rata 2,5 hingga 2,9 ton per meter kubik diangkat dan disusun hingga mencapai ketinggian 146,59 meter. Belum lagi pemilihan lokasi desain dan kesejajaran dengan fenomena alam yang sesungguhnya yang membutuhkan hitungan-hitungan rumit. Tidak sederhana memang. Demikian pula halnya dengan masa pertengahan, kecuali peradaban Eropa. Tidak semua peradaban mengalami pemerintahan teokrasi, seperti pandangan dikembangkan dalam perspektif sejarah Barat. Sejumlah peradaban di Timur Tengah dan Nusantara tidak menganut sistem pemerintahan teokrasi. Inilah makna relatif perspektif sejarah. Termasuk dalam kaitan ini, periodisasi sejarah Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru, ke Orde Reformasi. Periodisasi ini bukan dimaksudkan untuk memisahkan satu periode dari periode lainnya secara ketat, sebab boleh jadi para tokoh sejarah yang belum muncul pada periode sebelumnya merupakan bagian dari periode tersebut. Orde Lama membentuk tokoh-tokoh yang akan muncul pada masa Orde Baru, demikian pula masa Reformasi. Tidak semua tokoh yang menikmati keberhasilan gerakan reformasi merupakan pejuang pergerakan tersebut. Yang penting adalah dramatisasi peristiwa yang mengeringi atau mendahului lahirnya masa atau era baru. Dramatisasi tersebut mengunggah lahirnya kesadaran baru dan pada saat yang sama harapan baru, di mana pada gilirannya membangkitkan semangat juang baru untuk meraihnya. Barangkali karena signifikansi daya juang baru yang lahir dari dramatisasi peristiwa peralihan dari masa ke masa, maka Tuhan pun mendramatisasi berbagai peristiwa. Tuhan mendramatisasi penciptaan Adam, seolah-olah menawarkan gagasannya untuk menciptakan khalifah di bumi. Meskipun para malaikat keberatan, penciptaan Adam sempurna juga. Hingga tiba pada titik kulminasi ketika Tuhan, atas keunikan ciptaannya itu, memerintahkan para malaikat bersujud dan sang iblis membangkang. Dramatisasi pembangkangan iblis ditampakkan begitu rupa sehingga terkesan iblis sebagai musuh laten anak cucu Adam. Atau jangan-jangan dramatisasi penciptaan Adam dan pembangkangan iblis merupakan visualisasi tarik-menarik yang terjadi antara dua kecenderungan dalam diri manusia. Yang satunya mengajak ke arah Tuhan, yang lainnya menjauh darinya. Dua kecenderungan yang kemudian dikenali dengan baik, buruk, dan positif negatif dengan segala peran dan fungsi masing-masing. Setiap orang dapat menyadari sendiri bahwa dalam jiwanya selalu ada setidaknya tiga kecenderungan yang silih berganti memengaruhi pikiran dan selanjutnya muncul pada perilaku. Kecenderungan baik, kecenderungan jahat, dan kecenderungan memenuhi kebutuhan biologis. Kecenderungan baik dan dipresentasikan oleh malaikat, dan kecenderungan buruk dipresentasikan oleh iblis. Akal mengontrol keduanya untuk menciptakan keseimbangan. Adanya kitab suci syarat dengan kisah dramatis memastikan suatu hal. Tuhan menyukai drama dan ingin manusia mengerti kehidupan sebagai drama. Setiap peristiwa bukanlah awal, bukan pula akhir dari segalanya. Setiap peristiwa bisa merupakan pendahuluan atau akibat dari peristiwa lain. Jika dipahami secara menyeluruh, itu semua bisa dimengerti. Tidak perlu menyikapi secara negatif. Sejarah itu relatif. Sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Sejarah itu ditulis oleh orang yang memiliki harta. Sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang berkuasa di masanya. Sejarah itu ditulis oleh orang-orang yang memiliki relasi kuasa. Sejarah ditulis oleh orang-orang pemenang di masanya. Teman-teman semua, sejarah yang kita kenal pada saat ini merupakan sejarah yang ditulis oleh para pemenang, baik secara politik, ekonomi, budaya, maupun pendidikan. Sebenarnya, sejarah yang mengarungi manusia, peradaban manusia itu sangat berbeda-beda. Tetapi yang sampai saat ini adalah sejarah yang ditulis oleh para pemenang, baik itu secara politik maupun secara ekonomi. Seperti halnya dalam agama, mazhab yang sampai pada saat ini adalah mazhab yang memiliki relasi kuasa dengan para pendahulu kita,
para raja kita di masa dahulu, para raja Islam di masa dahulu. Mazhab yang pernah muncul dalam dunia Islam itu sangatlah banyak. Mazhab yang pernah muncul dalam disiplin ilmu pengetahuan Islam itu sangatlah banyak. Tetapi yang sampai pada saat ini adalah mazhab-mazhab yang memiliki relasi kuasa atau mendapat perlindungan kekuasaan di masanya, seperti masa kerajaan Abbasiyah, masa kerajaan Utsmaniyah, dan masa kerajaan Umayyah. Teman-teman semua, relasi kuasa yang terjadi atau disiplin ilmu yang sampai pada saat ini merupakan suatu kekayaan intelektual yang dimiliki oleh dunia Islam, baik secara nasional maupun internasional. Adapun peran marhaen tadi sebagai masyarakat Indonesia yang baik, sebaiknya kita memberikan suatu keadilan bagi marhaen, apapun itu definisinya. Yang terpenting dapat memberikan keadilan bagi marhaen baik secara ekonomi, sosial,